Selamat siang teman pemilih, senang sekali kami dapat menjumpai teman pemilih di hari Jumat yang penuh berkah ini. Karena pada hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, tamu yang datang dari sangat, kata kita katakan sangat jauh, dari kota Jakarta langsung ke Sekadau, baru ke kota Pontianak. Beliau adalah Ibu Evi Novida Ginting Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perjalanan terombang-ambing kanan kiri, mulai dari datang sampai pulang. Tentu ini seperti halnya juga tamu-tamu kami sebelumnya, apalagi Komisioner KPU Republik Indonesia hadir, selalu kita tanyakan, Bu, resepnya apa? Resep dulu, karena khususnya penyelenggara di tingkat bawah sangat menantikan informasi terkait bagaimana menjaga stamina, terutama dalam proses penyelenggaraan, ya, minimal untuk bekal kita di 2024 mendatang. Mungkin ada kiat tersendiri Ibu mengelola kesehatan, atau ada rahasia-rahasia yang bisa ditularkan kepada teman pemilih? Ya, pertama tentu saya berupaya ya terus untuk hidup sehat gitu ya. Tapi kalau jadi penyelenggara pemilu ini, jadi KPU ini kan, kalau hidup sehat itu kan nutrisinya ya harus yang sehat ya. Kemudian istirahatnya cukup. Nah, tantangannya kan kalau penyelenggara ini istirahatnya ini yang kurang gitu ya. Kerjanya kita itu kan cukup berat. Tetapi kita harus bisa menjaga ritme lah ya, ritme kerja, dan untuk waktu untuk istirahat itu bisa cukup ya. Kalau saya itu ya pertama minum air putih itu harus banyak gitu ya. Selalu Ingat saya ya, teman pemilih, air putih. Iya, saya selalu mengingatkan orang-orang di sekitar saya itu, kok dari tadi kayaknya kok belum minum-minum, sementara saya sudah 2 botol misalnya ya. Nah, itu yang paling penting bagi saya. Walaupun kadang-kadang dalam pemeriksaan saya sering dikatakan masih kurang minum ini, padahal menurut saya sudah banyak minum. Mungkin karena aktivitas yang banyak, jadi serapan air pun banyak ya, Bu ya. Betul, karena kita juga cukup lama bekerja di ruangan yang ber-AC gitu ya. Kalau di kantor gitu ya, ataupun kita dalam perjalanan. Nah, itu tentu penting bagi kita untuk menjaga stamina kita ya. Baik, itu saya bilang sama taktiknya untuk mensiasati menjaga stamina. Teman pemilih, Ibu Evi ini kita kenal sebagai satu-satunya Sri Kandi di KPU RI. Dan tadi saja pada saat pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kita mendengarkan bahwa tanggapan beliau khusus di KPU provinsi ini banyak Sri Kandinya daripada pemudanya ibaratnya ya. Nah, Ibu, apakah ini maknanya selain masalah gender kita utamakan dalam penyelenggaraan pemilu, atau memang kemarin itu keterwakilan, atau seperti apa misi dari keterwakilan perempuan itu dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, kalau kita kan sudah menekankan ya bahwa ada afirmasi 30% ya keterwakilan perempuan ya, itu kemudian kita tuangkan melalui baik di undang-undang juga sudah dicantumkan, tetapi kemudian di dalam penerapan teknisnya itu kemudian kita atur dalam peraturan KPU. Nah, untuk penyelenggara sendiri kita terus berupaya untuk meningkatkan perempuan ya di dalam lembaga penyelenggara pemilu kita di KPU. Tapi memang masih belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. Tapi bagi kita sangat penting ada perempuan, jumlahnya cukup banyak, karena kita menganggap bahwa perempuan dan laki-laki itu kan sebenarnya kemampuannya sama ya. Tentu tidak ada perbedaan apakah itu perempuan atau laki-laki ya di lembaga penyelenggara pemilu kita. Makanya ketika kita mengetahui di sini cukup banyak perempuan, saya mengapresiasi dan mencoba memberi motivasi kepada perempuan untuk terus kerja yang semakin baik, kerja baik dan menunjukkan kemampuannya sambil menjaga stamina ya, Bu ya. Karena perempuan itu kadang korelasinya lemah, lembut, gemulai apa? Ya sering dianggap seperti itu kan. Itu sebenarnya cap yang dibuat lah ya. Kepada perempuan ya, perempuan nanti nggak mampu dan sebagainya, itu tidak benar gitu. Ternyata kita juga bisa, semua bisa gitu ya.
Hanya saja tidak semua ya perempuan juga berkeinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itulah yang perlu kita dorong terus. Kita sampaikan bahwa perempuan juga bisa dan mampu, serta ini merupakan satu peluang untuk kita menunjukkan kemampuan kita ya bagi perempuan ya. Tentu pertama sekali ya harus terbuka ruang itu. Ibu, ini terkait dengan kita sebentar lagi akan memperingati Hari Kartini Ibu sebagai representasi wanita di penyelenggara. Mungkin secara hierarkis ibulah yang mewakili kami sebagai bentuk rasa penghargaan kita terhadap jasa Kartini. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemilih, terutama penyelenggara perempuan. Ini minimal memberikan semangat secara psikologis kita sebagai penyelenggara untuk 2024 ke depan. Silakan Ibu. Ya, tentu saya berharap para ibu-ibu ya, teman-teman yang bekerja di penyelenggara pemilu ya, terus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh ya, dan tetap bekerja baik, kerja keras, dan terus mendukung penyelenggaraan pemilu ya. Tapi juga jangan pernah melupakan menjadi tugas utama kita, yaitu juga adalah bagaimana kita hubungan kita dengan keluarga, itu juga menjadi pendorong ya. Jadi jangan itu dijadikan sebagai atas semangat penghambat, tetapi itu menjadi pendorong kita untuk bisa bekerja lebih baik. Jadi motivasi malah ya Bu. Ya, menjadi motivasi kita. Teman pemilih, memang singkat sekali karena ini juga dalam rangka menculik beliau, karena beliau juga masih ada kegiatan untuk mengunjungi rumah pintar kita. Nah, ini menjadi kebahagiaan bagi kami. Ibu masih bisa diculik di wawancara sedikit terkait dengan misi Ibu melakukan monitoring dan supervisi. Teman pemilih, kita doakan beliau selalu sehat, selalu berjaya dalam mengemban tugas dan juga mengawal penyelenggaraan pemilu, khususnya demi tegaknya demokrasi di Republik Indonesia. Akhirnya kami ucapkan terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah kawan pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.